Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Masih menyambung soal P2 APBD berkaitan dengan ditariknya rem darurat PSBB oleh Gubernur Anies Baswedan. Bagaimana keterkaitannya? Nah, kita mau berbincang soal kecurigaan masyarakat yang makin meluas antara kenapa ada rem PSBB, rem darurat PSBB, menyusul ditolaknya oleh 4 fraksi saja tentang P2 APBD yang diduga data-datanya tidak akurat atau tidak disampaikan. Beredar pula video dari Anthony Winza dari fraksi PSI yang menggambarkan latar belakang mengapa mereka sampai walk out. Menyusul juga akhirnya beredar di viral nih Mas Rudi di media sosial rilis dari fraksi PDIP yang 8 poin. 8 poin itu yang mengatakan kenapa PDIP menyetujui P2 APBD 2019. Nah, sahabat Indonesia, kita berbincang-bincang bersama penulis sosial politik Rudi Eskamri seputar persoalan ini. Bagaimana Mas Rudi melihat nih partai besar menyetujui 4 fraksi yang bersatu kalah suara akhirnya? Nggak bosen ngomongin Jakarta terus. Tugas kita merawat memori publik. Nah, itu dia. Jujur Mas Andre, saya lebih fokus pada upaya Gubernur DKI untuk menarik rem tangan tadi, rem darurat itu. Ya. Kemudian akhirnya kita, logika publik juga akhirnya mengkait-kaitkan dengan beberapa namanya teori jangan-jangan gitu ya. Teori jangan-jangan kaitannya mungkin dengan anggaran yang 1,4 triliun. Belum tentu juga benar. Tapi juga belum tentu salah. Belum tentu salah. Dikaitkan juga dengan laporan pertanggungjawaban P2 APBD yang kemarin sempat menjadi kontroversi ya kan? Ini orang bilang ini sekedar pengalian isu gitu loh. Ini teori jangan-jangan lagi ini. Jangan-jangan salah. Tapi siapa tahu benar juga gitu. Intinya memang yang kita perlukan Mas Andri, fokus kita adalah bagaimana partai-partai itu bisa menjadi alat kontrol bagi eksekutif kan. Itu kan rencana kita begitu kan. Sekaligus mengedukasi masyarakat ya. Betul. Kita dulu memilih partai-partai yang ada di DPRD DKI dan kita dudukkan mereka gitu itu kan dengan suatu amanah, bukan sekedar blank check toh. Amanah untuk mengkontrol supaya eksekutif ini tidak saenake dewi gitu ya. Nah, ini yang terjadi justru kita dikecewakan dengan ulah partai-partai besar. Ya kan? Kalau Gerindra otomatis sudahlah berpihak wakil gubernurnya di sana. PKS sudah pasti mendukungnya Anies gitu kan. Nah, PDIP sebetulnya menjadi tumpuan harapan kita. Dan Demokrat nih. Dan Demokrat. Kalau kita sebetulnya kalau kita bicara membawa kepentingan nasional, PDIP 25 kursi loh Mas. Ini mayoritas. Di sana ada ketua DPRD-nya, itu Edi Prasetyo Marsudi. Kemudian ada Pak Gembong Warsono atau apa. Ketua fraksi itu ya. Ketua fraksinya itu. Kita berharap, justru berharap bahwa dari PDIP ini kita berharap bahwa ada fungsi kontrol yang jalan. Pada saat kita membaca 8 poin dari press release-nya PDIP, jujur Mas, saya ketawa gitu loh. Ini kayaknya mereka ini, wakil kita di DPRD ini, terutama dari fraksi PDIP itu, kayaknya memperkosa akal sehat kita. Benar nggak? Ya, seolah-olah kita ini bukan orang yang paham tentang itu. Ya. Kita diputar-putar masalah sistem perundang-undangan di sana, kemudian dianggap sudah terkaitan sama Silva, daripada nanti nggak disetujui, daripada nanti bergup, pragmatis banget ya. Banget. Tapi itulah yang terjadi ya. Ini menjadi keprihatinan kita Mas Andre. Bagaimana sekarang kita mendorong supaya partai-partai ini mulai meningkatkan fungsi pengawasannya. Ini yang penting. Dan kita selama ini disuguhi fragmen yang norak gitu Pak ya. Jadi kayak fragmen azab membawa nikmat gitu kan, atau gimana saya lupa, atau nikmat membawa azab saya nggak tahu. Itu yang terjadi. Vice versa lah. Ya gitu lah. Jadi kita akal sehat kita tuh kayak diuyal-uyal gitu.
mereka lupa kita itu yang mendudukkan mereka di sana gitu loh. Iya. Ya, sekarang ini ya, PDIP menyetujui dengan alasan yang 8 alasan tadi. Yang muter-muter itu. Muter-muter nggak jelas itu. Kita sudah membahas bahwa kita kecewa dengan fungsi audit dari lembaga-lembaga negara. Iya. Oke. Tapi itu kan dipakai oleh PDIP menjadi dasar. Sebagai pembenaran, WTP sebagai pembenaran gitu ya. Jadi sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Jadi mohon maaf ini PDIP suatu saat rakyat akan mencatat ini. Iya. Tahun 2024 hati-hati gitu loh. Kalau tidak hati-hati dan tidak memperbaiki diri, itu akan menjadi ada hukum tabur tuai berjalan. Dan tugas kita Pak akan mengingatkan rakyat jangan sampai lupa dengan kelakuan para pemerkosa akal sehat ini. Benar, ini harus kita ingatkan ya. Karena sebagian masyarakat juga pragmatis Mas. Iya, Sebagai contoh aja, Pilkada 2017 gitu ya. Iya. Bagaimana ayat mayat diperdagangkan ternyata laku juga. Iya. Jadi, tidak masuk akal sehat gitu ya. Iya. Jadi saya juga menulis ini, saya akhirnya mafhum Mas. Kenapa kasus PSBB kemarin gitu yang transisi itu Gubernur Anies itu gemar sekali membuat tentang peti mati gitu ya. Mayat kemudian makam segala macam diperdagang. Kenapa? Beliau terbiasa ya. Itu 2017 kan kiat itu sukses ya. Itu kan sudah sukses ya. Sukses gitu loh ya. Jadi mungkin dengan mindset seperti itu beliau merasa kita akan ketakutan. Iya. Tapi kita kan bukan masyarakat bodoh gitu loh. Iya, sahabat Indonesia, partai-partai besar itu karena besarnya kepercayaan rakyat yang mendudukan mereka di sana. Besarnya kepercayaan rakyat ini juga berimplikasi kepada besarnya tanggung jawab terhadap kepercayaan rakyat itu. Jangan dikhianati, terutama juga akal sehat rakyat, tolong jangan diperkosa oleh partai-partai besar tadi, seperti yang disampaikan oleh Rudi. Mas, sekarang terkait sama PSBB yang akan diterapkan katanya tanggal 14 gitu ya. Iya. Kita menunggu ini, apa kabar dengan partai-partai besar ini? Harusnya mereka punya fungsi kontrol. Ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat kita jadi bertanya-tanya ini. Benar nggak sih Gubernur Jakarta mempunyai informasi atau masukan yang valid dari anak buahnya sehingga memutuskan seperti itu? Jangan-jangan mereka salah mengidentifikasi klaster gitu. Oh iya, partai-partai besar itu nggak bersuara soal mikrofon ya? Nggak ada. Mungkin juga ini mereka menyetujui supaya perhatian publik juga teralihkan dari sekarang mereka. Logikanya Mas Andri, bagaimana mungkin mikrofon itu mati semua, itu 100 buah mikrofon di depannya anggota dewan, dan ini sedang membahas masalah yang sangat krusial loh, keuangan loh. Iya. Begitu, dan ini sudah menjadi, kalau orang DPRD membela mati-matian, waduh, ini kok buaya dikadalin gitu ya. Artinya kita udah melihat itu, udah tahu permainannya seperti itu, dimatikan mikrofon. Tapi itu kan permainan yang sangat kasar gitu loh. Dan mereka tidak bisa sekarang serta-merta bebas dari tanggung jawab itu. Dari sini kita bertanya, ada apa antara legislatif yang menyetujui dengan eksekutifnya? Nah, saya jujur aja tidak mau mengeneralisir legislatif Mas. Ada beberapa orang, minimal 4 fraksi itu kita anggap agak bermoral. Yang lain saya tidak tahu. Tapi nggak mungkin Mas. Ini di rumahnya Edi Prasetyo Marsudi loh ini. Di rumahnya DPRD DKI loh ya. Mati itu harusnya mereka tahu kan. Sekretaris Dewan kan ada. Kenapa bisa mati gitu? Kenapa kemarin teman-teman dari fraksi PSI misalkan minta data nggak dikasih gitu kan? Jadi berjauh-jauh hari itu mintanya. Semua serba rekayasa. Pertanyaannya, apakah rekayasa ini gratis? Iya. Make sense. Saya nggak ngerti. Nah, jangan-jangan nanti penarikan 1,4 ini kecipratan juga ke sana kemari. Ya ini ilmu jangan-jangan muncul lagi deh. Iya, kita nggak salah Mas. Dan kita punya hak penuh untuk memviralkan ilmu jangan-jangan ini. Spekulasi dan sinyalemen ya. Sinyalemen seperti ini nggak bisa dicegah. Karena apa? Terlalu banyak keanehan Mas Andri yang dipertontonkan mereka di muka kita. Sorry, jangan sampai kita berdua ini dianggap seolah-olah tidak punya empati terhadap penanganan COVID-19 ya. Kita sangat berempati ya. Jaga jarak, pakai masker, selalu kita lakukan. Semua protokol kesehatan kita ikutin ya. Tapi mereka harus fair loh Mas. Yang saya pernah bilang, di mall-mall itu, di restoran-restoran,
semua sudah menerapkan itu. Iya, iya. Dan ini bukan sekedar pengusaha besar. Di mall itu Mas, Iya. itu berapa yang terlibat, yang penjaga toko atau Iya. penjaga mall, nanti mati lagi gitu deh. Iya, iya, iya. Ya. Jadi, dan lagi yang membuat kita agak enak itu adalah pemerintah pusat ini. Kayak bebek gitu ya. Iya, 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 iya. Kemarin Peter Gonta ngomong, harusnya yang membuat keputusan PSBB total atau tidak itu Menkes. menteri, bukan gubernur. Tapi bisa dibantah lagi. Keputusan menteri yang dulu, yang bulan April belum dicabut dan tidak ada masa berlaku. Nah, ini main lempar-lemparan ya. Jadi ya bagaimana ini rakyat ini Mas Andre, kayak kita ini kok disuguhi dagelan yang tidak lucu. Ini menyangkut nyawa manusia loh ya. Saya setuju protokol kesehatan itu diperketat, saya setuju banget. Ya, tapi juga tolong ini geliat ekonomi juga diperhitungkan. Ini masalahnya Mas Andre, pada saat menarik rem tangan tidak ada skema pengkondisian bagaimana bantuan sosial untuk teman-teman yang di bawah ini. Apalagi, wong jelas bansos kemana acak kadut, gitu, banyak yang nggak dapat, gitu ya. Dan dapat pun salah sasaran ya. Nah, salah sasaran. Terus kemudian ada juga, ini mohon maaf nih Mas Andre, kita menjadi udah rahasia publik ini. Dana bansos katakanlah 100.000, paling juga karena disubkan ke orang lain, ini pengusaha loh ini, dianggap perikanan, ambil untung dong. Udah berkurang lagi deh. Ada proyek Mas, semuanya diproyekkan, nyawa manusia diproyekkan. Ini kan bahaya. Ini membuat kita marah. Kenapa? Terkesan ini main-main gitu. Iya, sahabat usia, jangan sampai COVID-19 ini menjadi proyek bancaan dana bantuan sosial. Ini yang ini kita kan harusnya dari partai, Mas. Benar tidak? Itu mesti dari partai. Fokus kita dari partai. Bagaimana Partai-partai partai? besar lah, 25 kursi PDIP, Gerindra 19, PKS 16, Demokrat 10 kalau nggak 10. salah ya. Jadi kayak begini kan apa sih kewajiban moral kalian gitu loh. Kita sudah capek-capek mendudukkan Anda di situ, Mbok ya mempunyai empati. Jangan hanya memperkaya diri lah, gitu aja. Ya, sahabat Indonesia, kepercayaan besar yang diberikan rakyat agar bisa menduduki dan menguasai kursi-kursi yang banyak, jadi partai-partai besar di DPRD DKI Jakarta, itu punya tanggung jawab besar juga. Jangan salah sangka bahwa bukan kita mau membenci partai-partainya, kita justru menyayangi partai-partai itu sebagai instrumen politik dalam sistem demokrasi kita, yang seharusnya betul-betul deliberatif menyuarakan hati nurani rakyat menjadi saluran aspirasi, bukan untuk konspirasi. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.